Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja di sini Bapak akan sampaikan koreksian penilaian harian kedua yang kemarin tentang penelitian sosial ya. Nilainya udah masuk, nanti Bapak kirimkan hasilnya. Oke, langsung aja ya. Ini akan Bapak kasih koreksiannya dan juga pembahasannya. Langsung kita ke linknya aja. Langsung isi nama. Langsung kasih nama aja, langsung kelasnya pilih, kemudian nomor absennya, tokennya jangan lupa, bismillah, tuntas. Nah, kalau lanjut berikutnya. Oke, pertama nih, Ani melakukan penelitian tentang pengaruh televisi terhadap penurunan prestasi belajar. Yang memberikan instrumen penelitian kepada sejumlah siswa terhadap menilai kelas kepandaian. Nah, dia tidak memperhatikan, ya, tanpa memperhatikan, ya. Nah, karena ini tanpa memperhatikan, berarti tanpa melihat kelas tingkatan, berarti dia namanya random sampling. Atau dengan kata lain, sampelnya itu diambil secara acak. Lanjut yang kedua. Berikut ini yang merupakan kelemahan angket dan kuesioner berstruktur. Maksudnya berstruktur itu pertanyaannya sudah ditentukan ya. Nah, jawabannya yang mana kira-kira nih? Jawaban angket terbatas dibandingkan dengan wawancara. Angket lebih mudah dipercaya, memperoleh respon dengan wawancara. Angket dapat menjangkau respon yang lebih banyak daripada wawancara. Atau jawaban angket lebih mendalam dibandingkan wawancara. Atau angket mudah diperbanyak sesuai dengan kebutuhan daripada wawancara. Kira-kira yang mana nih ya? Kelemahan angket atau kuesioner berstruktur. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang A, ya. Karena dia terstruktur, jadi jawabannya itu terbatas dibandingkan dengan wawancara. Lanjut. Norman melakukan penelitian tentang penyebab kesulitan belajar siswa SMA tempat dia bersekolah. Kenyataan yang dilihat dan latar belakang dalam teman-temannya belum optimal dalam belajar karena rendahnya motivasi belajar dan kekurangan bahan sumber belajar atau banyaknya beban tugas dari setiap pengajar atau tayangan televisi lebih menarik daripada pembacaan. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang ada faktor dari kekurangan sumber belajar, rendahnya motivasi, dan juga terkadang anak-anak lebih mudah melihat televisi. Nah, ini adalah analisa yang harus dimiliki oleh peneliti. Nah, kira-kira latar belakang penelitian tersebut dirumuskan berdasarkan cara berpikir apa? Faktual, rasional, kompeten, emosional, komprehensif. Faktual itu terkait dengan hal-hal yang terbaru, yang terkini, yang sesuai dengan kenyataan. Rasional itu yang masuk akal. Kompeten itu semua kebiasaan seorang peneliti harus mampu. Atau emosional, berdasarkan perasaan peneliti. Atau komprehensif, keseluruhan, ya. Nah, jawaban yang benar itu adalah faktual, karena dia bisa dibuktikan rata-rata orang zaman sekarang itu, anak-anak yang belajar zaman sekarang itu rendahnya motivasi belajar. Mereka lebih milih nonton TV dan bahkan main game, ya kan. Kemudian dalam rancangan penelitian sosial yang perlu diperhatikan adalah pemilihan topik penelitian. Salah satu syarat topik yang baik yang cukup menarik diteliti adalah apakah kira-kira memiliki manfaat bagi masyarakat luas, bisa berkaitan erat dengan isu-isu yang terjadi, bisa mendorong semangat melakukan penelitian, bisa menambah jumlah topik penelitian, bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, tapi apa yang membuat itu menarik dan layak diteliti? Itu jawabannya adalah yang B, berkaitan erat dengan isu-isu yang terjadi. Jadi mendorong masyarakat luas itu untuk membacanya penelitian itu, ya. Dan juga mendorong peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan tersebut, ya kan. Lanjut selanjutnya. Hasil pengumpulan data penelitian tentang kehidupan masyarakat miskin kota diperoleh data dari Pemda setempat, antara lain tentang penyebaran lokasi pemukiman, jumlah populasi masyarakat miskin, jenis pekerjaan, dan lama yang menetap wilayah tertentu. Udah termasuk data apakah kira-kira? Dilihat berdasarkan sumbernya, data termasuk sumber data apa? Hasil pengumpulan data penelitian tentang kehidupan masyarakat miskin kota diperoleh dari data Pemda. Berarti sudah ada dari tangan kedua. Laboratorium itu data lab, data kepustakaan itu seperti buku, naskah, data lapangan itu seperti observasi,
Sekunder itu bisa dari sumber kedua, bisa berupa buku, bisa berupa tulisan, bisa berupa data. Primer itu dari orangnya langsung, dari narasumber. Nah, di sini yang lebih tepat adalah data sekunder. Sebuah penelitian dalam populasi yaitu semua siswa di SMA tertentu. Sampel yang menjadi subjek data diambil berdasarkan jenjang kelas, rincian 15 siswa untuk kelas 10, 15 siswa untuk kelas 11, dan 15. Nah, di sini udah ketahuan nih, dipatokin jumlah sampelnya. Nah, teknik sampel seperti ini apa namanya? Apakah kelompok, kuota, wilayah, acak, serata? Kalau kelompok itu dikelompokkan, kelompok A, kelompok B, kelompok C tanpa batasan tertentu. Kalau kuota itu ada batasannya, ada jumlah tertentunya. Kalau wilayah itu per wilayah, misalnya Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng itu dibatasi. Atau misalnya acak itu random, jadi nggak melihat semuanya. Kalau strata itu dilihat dari urutan paling tinggi ke rendah. Ya, kira-kira yang mana? Jelas ini namanya kuota ya, karena dibatasi 15 orang. Lanjut, perhatikan bahwa ini dapat mengganti perubahan perilaku informan kelompok. 2, memikirkan catatan berbagai data secara mendalam. 3, tidak terbatas pada tingkat pendidikan. 4, teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi. 5, nggak ada 5 ding. Pernyataan di atas yang menunjukkan kelebihan dari teknik wawancara adalah, nah kelebihannya 1, iya nggak tuh kira-kira tuh ya? Iya ya, dapat mengatasi perubahan perilaku karena dia wawancara langsung face to face sama informan sama narasumbernya. Terus yang kedua, mungkin mencatat berbagai data secara mendalam, mungkin juga bisa. 3, tidak terbatas pada tingkat pendidikan, benar juga. 4, teknik terbaik dalam mendapatkan data pribadi, enggak juga. Manakah yang lebih cocok? Ya, yang lebih masuk akal adalah 1 dan 2. Kita pilih yang A. Lanjut. Fungsi penulisan laporan hasil penelitian sosial sederhana bagi masyarakat adalah, apakah memberikan pengalaman, menginformasi tata cara melakukan kegiatan, nggak mungkin kejauhan. C, membantu memecahkan masalah, mungkin bisa. D, mendorong masyarakat untuk menyusun hasil penelitian, aduh terlalu sulit masyarakat untuk melakukan penelitian. Atau E, memudahkan dalam melakukan penelitian lanjutan, aduh ini kan bagi masyarakat ya umumnya ya. Dan juga fungsi sederhananya, jelas jawabannya adalah membantu memecahkan masalah sosial masyarakat. Lanjut, suatu penelitian difokuskan pada masalah tertentu dalam waktu yang lama dan mengungkapkan data apa-apanya. Dalam waktu yang lama dan mengungkapkan data apa adanya. Dalam penelitian diperoleh dari beberapa informan yang merupakan pelaku dari objek yang diteliti. Penelitian tersebut tergolong apa? Nih, kata kuncinya adalah penelitian yang difokuskan pada masalah tertentu dalam waktu lama. Jelas, ini adalah mempelajari sebuah kasus. Lanjut, sebuah judul penelitian perbandingan tingkat pelanggaran tata tertib di sekolah antara siswa pria dan siswa wanita. Nah, di sini udah ketahuan nih, metode pembahasan digunakan penelitian apa? Ada kata-kata perbandingan, berarti namanya komparasi. Kalau deskripsi itu menjelaskan, menjabarkan. Kalau korelasi itu nyari hubungan, ada hubungannya nggak? Pengaruhnya apa gitu kan? Kalau survei itu mendata, berapa banyak gitu kan? Kalau kasus itu mempelajari masalah. Lanjut, seorang peneliti upacara adat di Minangkabau, ia kini berada dan ikut dalam prosesi di acara tersebut sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Hal itu menunjukkan bahwa contoh pengumpulan data di atas dengan cara apa? Apakah pustakaan? Nggak mungkin. Kan dia terjun langsung. Angket kuesioner nggak juga. Observasi partisipasi iya, pemantauan dan juga dia ikut serta iya, jawabannya adalah yang C. Karena dia ikut dalam prosesi acara, berarti dia berpartisipasi, memantau juga, mengamati juga, dan juga berpartisipasi. Lanjut, perhatikan pernyataan di bawah ini ditulis berdasarkan sistematika ilmiah. 1, 2, menggunakan istilah bahasa asing. 3, menggunakan bahasa yang komunikatif. 4, banyaknya menggunakan simbol gambar. Syarat penulisan laporan yang baik adalah, manakah kira-kira? 1 ya nggak tuh? Iya ya, harus berdasarkan sistematika, berarti antara A sama B. 2, menggunakan istilah bahasa asing, nggak juga ya. 3, yang lebih tepat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Lanjut. Saat hendak melakukan penelitian sosial, menjelaskan urgensi, alasan, dan fakta pembentukan hal tersebut merupakan bagian dari rancangan penelitian sosial dari unsur mana? Bab apa nih? Ada yang namanya latar belakang penelitian sosial, menjelaskan urgensi, pentingnya, alasan, dan fakta pembentukan. Ada di bab 1, yaitu bab pendahuluan. Tapi di subbab manakah? Apakah latar belakang masalah LBM,
rumusan masalah, tujuan manfaat, hipotesis, atau metodologi. Jawaban yang benar adalah LBM, latar belakang masalah. Lanjut, rancangan penelitian memuat beberapa unsur berikut kecuali, berarti yang bukan. Perlu diketahui rancangan penelitian itu sama kayak proposal penelitian ya nak ya. Jadi isinya cuma bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu isinya pendahuluan, bab 2 itu isinya kerangka teori, bab 3 itu metode penelitian. Nah, kalau udah sampai bab 4 itu namanya baru penelitian ilmiah. Nah, kalau ini kan baru rancangan penelitian, berarti cuma bab 1, bab 3. Nah, yang nggak ada itu di bab 4, yaitu laporan hasil penelitian. Yang nggak ada. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penentuan topik masalah adalah apakah kira-kira ada acuan dapat dilaksanakan berguna dan bukan tiruan benar, terjangkau tepat, ada acuan dan ada sumber buku benar, sudah diteliti praktis dan terjangkau. Topiknya ya, ini topiknya kira-kira yang tepat apa? Yang benar adalah yang D. Yang pertama harus menarik dulu dan dapat dilaksanakan. Menarik nggak topiknya? Bikin semangat meneliti nggak? Berguna nggak ya kan? Dapat dilaksanakan nggak? Nah, dapat dilaksanakan ini pertimbangannya ya biayanya, waktunya, dan lain sebagainya. Berguna dan bukan merupakan duplikat. Mantap. Selanjutnya, dalam laporan penelitian, tujuan penelitian dicantumkan pada bab manakah tujuan penelitian? Ya, pada bab pendahuluan. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan wawancara adalah keuntungan dan kelemahannya yang berbarengan ya. A. Informasi yang diinginkan dapat diperoleh secara cepat dan kesangsian akan kebenaran subjek diwawancari karena jawaban responden belum tentu sesuai faktanya. Ini ya kelemahannya ya. Ada keuntungan dan ada kelemahannya. Keuntungannya dapat diperoleh secara cepat, tapi kesangsiannya adalah dia belum tahu juga apakah data dari responden ini sesuai fakta atau enggak. Selanjutnya, seorang peneliti mampu melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari sikap yang harus dimiliki oleh peneliti, yaitu apa? Kata kuncinya adalah dapat menggunakan teknik penelitian tertentu. Harus bisa tuh seorang peneliti. Berarti dia apa? Apakah jujur, faktual, skeptis, kompeten, objektif? Yang benar adalah kompeten. Skeptis itu sama kayak kritis ya. Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan sumber data untuk library research atau penelitian perpustakaan. Buku jelas, rekaman wawancara bukan, naskah jelas, majalah jelas, koran juga jelas. Yang bukan adalah rekaman wawancara. Lanjut, berikut ini yang merupakan jenis penelitian dalam penelitian adalah ya deduksi dan induksi atau deduktif dan induktif biasanya. Seorang manusia melakukan penelitian mengenai evaluasi sebuah program. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi kurang efektif. Nah, ini ingin menjabarkan hasilnya, berarti namanya deskripsi menggambarkan ya. Komparasi itu membandingkan, kualitatif itu menjabarkan secara mendalam, kuantitatif itu menghubungkan, membandingkan, tindakan itu melihat respon. Kemudian selanjutnya, ketika melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh penggunaan laptop terhadap efektivitas belajar, Asep menggunakan sampel siswa sekolah A dan sekolah B. Dari percobaan tersebut ingin melakukan jenis penelitian apa tuh? Lihat, dia ingin menggunakan sampel sekolah A dan sekolah B, berarti dibandingkan pengaruh penggunaan laptop. Jawabannya adalah yang B, komparasi. Selanjutnya, sikap-sikap berikut, sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. 1. Apatis, 2. Skeptis, 3. Analitis, 4. Terbuka, 5. Manipulatif. Apatis nggak mungkin, kemudian juga manipulatif nggak mungkin, berarti jawabannya adalah skeptis, analitis, dan terbuka. 2, 3, 4. Selanjutnya, perusahaan mempunyai data tentang keadaan keluarga karyawan setelah menyebarkan angket dan melakukan wawancara. Dilihat dari proses pengumpulannya. Proses pengumpulannya melalui angket. Angket itu dikasih daftar pertanyaan, kemudian juga wawancara. Nah, data tersebut termasuk jenis apa dilihat dari cara pengumpulannya. Ya, kalau angket itu adalah teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Di bawah ini yang merupakan bagian dari bab 3 metodologi penelitian adalah tujuan penelitian, rumusan masalah, kesimpulan, waktu dan tempat atau teori penelitian. Tujuan penelitian ada di bab 1, rumusan masalah di bab 1, kesimpulan ada di bab 4, bab 5, kesimpulan dan penutup. Waktu dan tempat itu ada di bab 3, teori penelitian itu ada di bab 2. Oke, sekarang kita kirim aja ya.
Lihat skornya, alhamdulillah dapat 100. Oke. Demikianlah tutorial dari Bapak. Nanti Bapak kirimkan hasilnya. Ini adalah sumber belajar kalian untuk belajar nanti ya, untuk PAT latihannya, soalnya Bapak ambil dari sini, dan sebagian soal juga Bapak ambil dari fenomena COVID-19. Ya, silakan dipelajari. Terima kasih, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dipelajari materinya. Semoga PAT-nya sukses dan di rumah aja belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.